Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan, yaitu mengenai pajak penghasilan. Langsung saja, materi yang kita akan bahas yang pertama adalah pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu selama 1 tahun. Saat ini UU Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah pendapatan serta tambahan kemampuan finansial yang diperoleh individu maupun perusahaan. Penghasilan tersebut dikumpulkan untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi serta meningkatkan kekayaan. Terdapat 7 jenis objek pajak yang perlu Anda pahami, antara lain: yang pertama, dividen adalah sebagian pendapatan yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan sebagai penghasilan. Jika mendapatkan dividen, maka Anda akan dikenakan pajak. Kedua, laba bruto dari perusahaan Anda. Tiga, keuntungan karena perniagaan atau pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh sebuah perseroan, persekutuan, serta badan lain karena pengalihan harta ataupun likuidasi. Keempat, bunga yang Anda dapatkan, termasuk premium dan diskonto. 5. Honorarium, hadiah yang didapatkan dari undian serta penghargaan tertentu. Keenam, gaji dari kerjaan, tunjangan, tambahan penghasilan atau insentif, dana pensiun, serta imbalan lain berdasarkan pekerjaan Anda. 7. Penerimaan kembali dari pelunasan pajak yang telah dibebankan kepada subjek pajak sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak. Selanjutnya ada subjek pajak penghasilan. Dalam subjek pajak penghasilan ini, itu ada orang pribadi yang sudah berpenghasilan dan jumlahnya memenuhi standar minimum kena pajak, maka wajib membayar pajak secara berkala. 2. Harta warisan yang masih menjadi suatu kesatuan dan belum dibagi pada yang berhak. 3. Bentuk atau badan usaha yang bersifat tetap. Selanjutnya yang kita bahas adalah fungsi pajak penghasilan. Pertama itu ada fungsi regulasi. Pajak adalah program pemerintah yang dapat mengelola kebijakan negara pada bidang sosial dan ekonomi. Kedua, fungsi anggaran. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pajak adalah pendapatan negara, sehingga pajak dapat menyeimbangkan neraca keuangan Indonesia. Tiga, ada fungsi distribusi atau pemerataan. Pajak adalah program yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan dalam masyarakat dan kesejahteraan mereka. Yang keempat, ada fungsi stabilisasi. Pajak penghasilan adalah pemasukan negara yang juga dapat menjadi stabilisator kondisi ekonomi Indonesia. Contohnya, agar dapat menanggulangi inflasi, pemerintah Indonesia dapat menerapkan pajak yang tinggi kepada masyarakat, sehingga jumlah yang beredar bisa berkurang. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah cara menghitung pajak penghasilan. Nah, dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah mengetahui status lajang seseorang terlebih dahulu, sebab terdapat perbedaan nilai PTKP yang diaplikasikan antara saat Anda belum menikah dan sesudah menikah. PTKP adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Perbedaan besaran PTKP
antara yang lajang dan sudah menikah adalah wajib pajak untuk individu yang sudah menikah sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 setiap bulan. Sedangkan wajib pajak individu yang sudah menikah sebesar 54 juta tambah 4.500.000 sama dengan 58.500.000 rupiah. Jika NPWP istri digabung dengan suami, maka sebesar 54 juta tambah 58.500.000 sama dengan 112.500.000 rupiah. Jika Anda sudah menikah dan terdapat tambahan anggota keluarga sedarah seperti ibu, ayah, anak kandung, atau keluarga semenda, yaitu anak tiri atau mertua, sedangkan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maka PPKP akan ditambah sebesar 4.500.000 berdasarkan jumlah. Jumlah tambahan maksimal dalam setiap keluarga adalah 3 orang. Misalkan sobat OCBC NISP sudah menikah, punya 1 anak kandung, dan penghasilan istri dipisah dengan suami, maka perhitungan PPKP-nya sebagai berikut. Itu sebesar 58.500.000 tambah 4.500.000 sama dengan 63 juta rupiah. Berikut contoh perhitungan pajak penghasilan. Pertama, menghitung PPh saat lajang. Contohnya, Chelsea adalah seorang karyawan kantor yang termasuk wajib pajak dan belum menikah. Nah, gaji per bulannya yaitu sebesar 7.500.000. Penghasilan per tahunnya yaitu 7.500.000 kali 12, yaitu sebesar 90 juta. Nah, PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya yaitu 54 juta. PPK Chelsea itu sebesar 90 juta dikurangi 54 juta sama dengan hasilnya 36 juta. Pembayaran PPh dengan tarif 5% dibagi nominalnya sebesar 36 juta terus dikali 5% sama dengan 1.800.000, sehingga PPh yang harus dibayar oleh Chelsea adalah 1.800.000. Menghitung PPh saat telah menikah. Kita mengambil contoh Farid menikah dengan Indri dan memiliki 1 anak. Farid dan Tiara bekerja di perusahaan berbeda dan NPWP telah digabung. Ini penghasilan Farid per tahun adalah Rp 100 juta. Sementara penghasilan Indri per tahun adalah 100 juta. PTKP untuk tambahan 1 orang itu sebesar 63 juta. Nah, PTKP Farid itu kan sebesar 100 juta. Terus dikurangi 63 juta sama dengan hasilnya 37 juta. PPh Farid dengan tarif 5% bahagi 37 juta kali 5% sama dengan 1.850.000. Sementara PKP Indri itu sebesar 100 juta dikurangi 54 juta sama dengan 46 juta. PPh Indri dengan tarif 5% bahagi 46 juta dikali 5% sehingga mendapatkan hasil 2.300.000. Itulah materi pembelajaran kita tentang pajak penghasilan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.